our channel Mess Up Children. Hai guys, bagaimana kabar kalian? Semoga saja baik-baik ya kan? Di podcast kali ini kami akan membawakan podcast mengenai pekerjaan masa depan. Sebelum memasuki podcastnya, saya mau bertanya nih, menurut kalian pekerjaan masa depan itu seperti apa? Akankah pekerjaan masa depan itu akan dilakukan oleh robot? Ataukah akan dilakukan dengan sebuah teknologi yang dimana akan membantu kita mempermudah pekerjaan tersebut? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, simak podcast kali ini ya. Enjoy. Apakah kalian tahu bahwa sifat dan fisik pada diri kalian merupakan prinsip hukum hereditas bernama hukum Mendel? Di sini kami akan menjelaskan hal tersebut kepada kalian. Hukum Mendel merupakan hukum hereditas yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip penurunan sifat pada organisme. Hukum pewarisan Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum ini terdiri dari berbagai atau dua bagian. Yang pertama, hukum pemisahan atau segregation dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum pertama Mendel. Dan yang kedua ada hukum berpasangan secara bebas atau independent assortment dari Mendel, juga dikenal sebagai hukum kedua Mendel. Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen hukum yang merupakan pasangan alea itu akan memisahkan sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari alelnya. Secara garis besar, hukum ini mencakup tiga pokok. Yang pertama, gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter. Konsep ini bisa dibilang merupakan konsep mengenai alelnya. Yang kedua, setiap individu membawa sepasang gen, satu dari tetua jantan dan satu dari tetua betina. Yang ketiga atau yang terakhir, jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan terekspresikan dan alel represif akan tidak terekspresikan, tetap akan diwariskan pada gamet yang tertentu. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diberikannya sepasang sifat secara bebas, bergantung pada sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling mempengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan tinggi tanaman dengan warna bunga suatu tanaman tidak saling mempengaruhi. Terus apa contohnya hukum Mendel dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya ada pada yang kita dekat-dekat, yaitu kita lihat mengenai warna bunga. Nah, bunga ada yang tumbuh di pucuk sedangkan yang lain tumbuh di tengah. Selain itu ada bunga yang berwarna merah atau bunga berwarna biru. Itu semua apa? Kita juga dapat melihat contohnya pada apa yang mungkin pernah kita konsumsi. Kalian juga sudah pernah maupun dengar ya kan, yaitu tentang kacang polong atau biasa disebut dengan kacang ercis. Dalam penerapan hukum Mendel ini dapat disilangkan kacang ercis berbiji kuning dan berbiji hijau, maka akan dihasilkan keturunan yang berbeda tiap individu dalam keseluruhan tersebut. Contoh lainnya ada pada pisang. Jika kita memakan pisang, pastinya ada rasa manis dan ada yang rasa pahit. Nah, dari hal-hal tersebut, apakah kalian penasaran apa yang dapat dibuat dari produk persilangan hukum Mendel? Produk dari persilangan hukum Mendel yaitu pisang dapat dibuat menjadi makanan khas daerah yang enak untuk kalian konsumsi. Apa makanan tersebut? Makanan tersebut adalah getuk pisang. Getuk pisang merupakan makanan khas Kediri yang terbuat dari bahan dasar pisang yang akan dikukus dan dihaluskan untuk membuat adonan getuk tersebut. Bagaimana cara untuk membuatnya? Yuk simak cara pembuatan getuk pisang. So these are the materials needed. 1/2 ripe banana cone, 30 grams of rice flour, 45 grams of tapioca flour, sugar,
half teaspoon vanilla, salt, banana leaves, grated coconut, and steamed coconut. And this is the step by step. First, steam the banana in a preheated pan until cooked. Second, once ripe, remove the banana and peel and crush it while it's still hot. Third, add rice flour, tapioca flour, sugar, vanilla, and salt. Don't forget to stir well. Fourth, take a banana leaf, take a few spoonfuls of dough, and roll the leaves to resemble rice cake. Pierce both ends with a stick. Do it until the dough runs out. Then, arrange in a preheated pot. Steam for about 25 until 30 minutes until cooked over medium heat. After that, when cooked, remove from the pan and let it cool. Finally, once cool, open the leaf wrap and cut it according to taste, sprinkle with grated coconut. Nah, selanjutnya, setelah kalian memahami bagaimana cara membuat getuk pisang tersebut, tentu saja kalian harus tahu bagaimana cara untuk menjual dan mempromosikannya. Ada satu cara yang saat ini cukup banyak digunakan oleh orang dalam menjual barang dagangannya, yaitu sistem konsinyasi. Apa itu sistem konsinyasi? Konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang produk dengan penyalur atau biasa disebut dengan toko, di mana pemilik produk tersebut akan menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual. Untuk pembagian keuntungan, biasanya penyalur atau pemilik toko akan menjual dengan nilai jual di atas harga yang telah ditetapkan oleh pemilik produk, sehingga nantinya penyalur tinggal membayarkan sejumlah neto dari barang yang telah terjual. Bentuk pembagian keuntungan bervariatif sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Strategi konsinyasi ini sangat efektif bagi kalian yang baru memulai usaha kalian. Dalam konsinyasi ini, kalian harus pandai dalam memilih toko atau situs yang terpercaya agar kalian tidak mengalami kerugian dalam penjualan. Sistem ini dapat kita lihat di sekitar kita. Contohnya adalah toko swalayan di sekitar Anda maupun semua toko online yang sering kalian jumpai. Semuanya menggunakan sistem konsinyasi. Maka dari itu, Anda harus memilih sistem ataupun toko yang terpercaya dan menurut Anda cukup terkenal untuk menaikkan penjualan produk Anda. Ada beberapa keuntungan dalam melakukan bisnis dengan konsinyasi. Keuntungan tersebut adalah kalian tidak perlu lagi untuk mengurus transaksi dengan konsumen. Produk juga dapat dipasarkan lebih luas sesuai dengan jangkauan situs atau toko yang kalian ajak kerjasama. Kalian juga tidak memerlukan uang tambahan untuk membuka toko sendiri. Dan juga produk kalian dapat dipromosikan tanpa harus membayar lebih untuk biaya promosi dan lain-lainnya. Jika kalian menggunakan sistem konsinyasi dalam toko retail, maka kalian akan menjumpai retur produk. Sedangkan bila kalian menggunakan sistem konsinyasi online, maka kalian harus bertanggung jawab atas garansi produk kalian akan aman atau tidak rusak, basi, dan lain-lainnya saat sampai pada tangan konsumen. Dengan sistem konsinyasi ini, kalian juga sudah dapat menemukan pekerjaan masa depan kalian dalam bisnis atau usaha melalui online shop dan yang lainnya. Dalam era globalisasi saat ini, kita dituntut untuk selalu cepat dan tanggap menghadapi segala perkembangan teknologi yang ada. Banyak pekerjaan yang telah diambil alih fungsinya oleh robot atau yang biasa disebut AI, yaitu kecerdasan buatan. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial juga harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Kita dapat hidup berdampingan dengan AI, namun kita tidak dapat menghentikan perkembangan AI. Maka dari itu, cara satu-satunya adalah kita memanfaatkan AI dengan baik dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah dengan sistem konsinyasi menggunakan sistem online. Kita sebagai manusia memiliki otak dan ide untuk berpikir lebih jauh daripada AI yang dirancang sesuai dengan pemikiran pembuatnya. Maka dari itu, kita juga dapat berkembang memanfaatkan AI
bukan melawan dan tidak memanfaatkan AI. Kita generasi milenial harus mampu untuk menghadapi tantangan bangsa saat ini dengan AI. AI diciptakan untuk dimanfaatkan, bukan untuk memanfaatkan. Seiring berkembangnya AI yang semakin hari semakin besar pengaruhnya, banyak orang yang mulai kehilangan arah hidup dengan memanfaatkan AI untuk tidak kejahatan. Namun, kita harus tahu bahwa saat ini yang terpenting adalah kita sadar akan diri kita bahwa kita harus menggunakan AI dengan baik. Semuanya dapat ditemukan jika kita menggunakan AI. Banyak risiko kejahatan yang tercipta hanya dengan AI. Namun kita semua tahu bahwa dengan AI, kita juga dapat mengembangkan kegiatan kita. Dan juga saat ini, kita semua sama-sama tidak bisa terlepas dari hal itu. Maka dari itu, hanya diperlukan kesadaran diri tiap-tiap orang dan kontrol akan dirinya sendiri dalam menggunakan AI. Teknologi dapat mengubah segalanya menjadi mungkin. Namun teknologi juga dapat menghancurkan apa yang kita miliki dengan cepat. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan teknologi untuk melakukan kegiatan baik seperti memanfaatkan teknologi untuk sistem konsinyasi dan juga terus mengembangkan teknologi dalam pewarisan sifat. Namun yang perlu diingat bahwa kita tidak boleh menggunakan teknologi untuk menghancurkan apa yang orang lain miliki, melainkan mengembangkan apa yang kita miliki saat ini. Sekian dari kami, terima